Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang super cadas, super keren, yang subscribernya juga hanya di bawah 100. Kali ini kami dari bagian kurikulum akan coba menayangkan sebuah tutorial penggunaan aplikasi DigiSchool dalam kegiatan pembelajaran. Baik, yang pertama-tama Ibu Bapak dimasukkan alamat DigiSchool di lms.smkmerdekabdg.sch.id. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Ibu Bapak masukkan akun dan password yang sudah dibagikan. Kemudian klik masuk. Jangan lupa digeser puzzle-nya sampai muncul notifikasi diterima. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi DigiSchool atau papan instrumen atau dashboard-nya, ya. Apabila Ibu Bapak mempunyai jadwal mengajar, nanti di sini ada muncul menu buat berita acara. Di sini ada keterangannya, Anda memiliki jadwal mengajar saat ini. Silahkan tambah berita acara mengajar sebagai bukti kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau Ibu Bapak punya jadwal, tapi kalau misalnya tidak ada jadwal, notifikasi nanti di sini Anda tidak memiliki jadwal mengajar, maka fitur buat berita acara ini tidak akan muncul. Fitur buat berita acara hanya akan muncul selama jam mengajar Ibu Bapak aktif. Kalau misalnya sudah lewat dari jam mengajar, maka fitur buat berita acara ini akan menghilang. Gitu ya. Kemudian ini adalah identitas kegiatan pembelajaran. Kebetulan saya mengajar di 6 kelas, 6 rombel. Kemudian jumlah siswanya. Kemudian ini adalah jumlah jam pelajaran. Ini karena jam istirahat dihitung ya. Ada materi, kemudian tugas dan paket soal. Kemudian di bawah sini itu adalah jadwal mengajar. Bisa Ibu Bapak download langsung dalam bentuk file Excel. Nah, pertama-tama yang akan saya tampilkan itu adalah mengisi capaian kompetensi. Karena apabila Ibu Bapak belum mengisi capaian kompetensi, maka Ibu Bapak tidak bisa membuat berita acara. Di sini ada dua pelajaran yang saya ampu, PWK dan Project IPAS. Ibu Bapak tinggal klik detail. Kemudian kalau Ibu Bapak sudah mengisi sewaktu IHT kemarin, tempo hari, maka di sini akan muncul di kurikulum Merdeka. Nah, ini kebetulan sudah diisi 1 CP, tapi untuk beberapa bab. Gitu ya. Nah, apabila Ibu Bapak belum menggunakan atau memasukkan CP, maka Ibu Bapak tinggal tambah data. Kemudian pilih kurikulumnya kurikulum Merdeka. Kemudian capaian pembelajarannya Ibu Bapak isi di sini. Misalnya pada akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan fenomena, kemudian melakukan penyelidikan dan menerjemahkan data serta bukti secara ilmiah pada aspek konektivitas keruangan, antar ruang dan antar waktu. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini diisi materi pokoknya, kebetulan ini tuh CP untuk bab konektivitas
konektivitas antar ruang dan antar waktu. Alokasi waktunya sesuai dengan prota dan prosam yang Bapak Ibu buat ketika IHT. Saya contohkan di sini misalnya karena hanya 5 pertemuan berarti 30 JP. Kegiatan pembelajaran ini nanti bisa Bapak Ibu edit ketika membuat berita acara. Nah, biasanya saya hanya menuliskan model problem based learning atau bisa juga project based learning. Kemudian yang dinilai adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap misalnya. Kemudian Bapak Ibu klik simpan kompetensi sampai muncul notifikasi berhasil menambahkan. Jadi ketika Bapak Ibu kembali ke kompetensi yang tadi asalnya 1. Sekarang kalau kita lihat di kurikulum Merdeka itu sudah ada 2. Nah, ini tadi yang baru dimasukkan, konektivitas antar waktu, antar ruang dan antar waktu. Begitu. Nah, apabila CP sudah diisi, kemudian balik lagi kita ke papan instrumen. Ketika pada proses pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu ada jadwal mengajar, maka Bapak Ibu bisa membuat berita acara. Nah, di atas ini berita acara, kemudian di sebelahnya ini ada kehadiran siswa. Ini untuk mengabsen peserta didik yang Ibu Bapak ajar pada saat jam pelajaran. Ini statusnya belum absen semua ini. Jadi tinggal diklik misalnya Davin hadir. Ini di 10 MPLB 2. Kemudian ini hadir. Ini hadir. 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 Kemudian kita coba ada yang sakit. Sakit 2 orang. Kemudian izin 1 orang dan alfa 1 orang misalnya, sampai semua peserta didik di absen gitu ya. Kalau sudah, Ibu Bapak balik lagi ke berita acara, kemudian ambil absen di sini. Karena tadi di sini saya hanya mengabsen 11 orang. 7 hadir, 2 sakit, 1 izin, 1 alfa, maka nanti ketika diambil absennya di sini muncul notifikasi 7 siswa hadir, 2 sakit, 1 izin, 1 alfa, dan 21 siswa tidak absen. Belum diabsen gitu ya. Kalau sudah, kemudian di sini pilih kurikulumnya, kurikulum Merdeka. Kemudian pilih salah satu kompetensi yang di bawah ini. Tadi kan ada 2 CP-nya, nanti muncul 2. Kalau Ibu Bapak mengisikan 5 CP, nanti di sini ada 5 CP juga. Misal, saya pilih yang ini. Nah, muncullah di sini yang pertama atau yang kedua, yang tadi yang baru diisikan yang konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, yang ini. Kemudian tuliskan, lengkapi isiannya, tujuan kegiatan, misalnya memahami konektivitas antar ruang dan antar waktu. Nah, di sini ini kan tadi kita isinya, tadi saya isi problem based learning dan project based learning. Ketika dalam pengisian berita acara, ini bisa kita edit sesuai dengan RPP atau modul ajar yang Ibu Bapak rencanakan sebelumnya. Misalnya di sini pada kegiatan awal, kegiatan pendahuluan,
peserta didik membalas salam yang diucapkan oleh guru. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan dari guru. Kemudian peserta didik membentuk kelompok belajar, dan seterusnya. Diuraikan kegiatan pembelajaran yang ibu bapak lakukan di kelas tersebut sampai ke kegiatan penutupnya. Atau misalnya mau dalam bentuk sederhana, misalnya peserta didik mengelaborasi pemahaman tentang konektivitas antar ruang dan antar waktu dari penjelasan yang dilakukan oleh guru, misalnya seperti itu. Kalau sudah di sini, media yang digunakan ibu bapak bisa pilih tanpa media atau materi digital dan audiovisual atau buku pendamping. Misal materi digital itu adalah materi yang sudah bapak inputkan di sub materi dan tugas. Di sini kebetulan baru ada robotika dan zat dan perubahannya. Kalau misalnya belum membuat materi, bapak ibu tinggal pilih aja di sininya tanpa media misalnya, atau buku pendamping boleh. Kemudian catatan kegiatan, misalkan ada sesuatu yang perlu dicatat, boleh ibu bapak tulis di sini, misalnya salah satu peserta didik atas nama Davin izin meninggalkan kelas dikarenakan sakit, misal. Kalau sudah seperti itu, ibu bapak tinggal klik simpan jurnal. Jangan lupa ininya dipilih, karena tempo hari ada beberapa guru yang tidak bisa menyimpan dikarenakan tidak dipilih capaian kompetensinya, CP-nya. Kalau sudah, tinggal disimpan sampai muncul notifikasi berhasil menambahkan. Nah, di sininya data telah tersimpan di atas ini. Seperti itu untuk mengisi kehadiran peserta didik dan berita acara sebagai bukti tanda kehadiran ibu bapak hadir dalam kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ibu bapak. Tadi setelah bisa mengisi capaian kompetensi dan membuat berita acara, di sesi yang kedua ini saya akan contohkan tutorial untuk mengunggah atau membuat materi dan tugas. Ibu bapak pergi ke menu materi dan tugas. Kemudian yang pertama, ibu bapak mau memasukkan materi. Pilih manajemen materi. Kemudian di sini, ini kemarin sudah saya masukkan zat dan perubahan. Ibu bapak mau menambahkan materi atau bahan ajar yang baru, tinggal ditambahkan. Bapak ibu klik tambah materi atau bahan ajar. Kemudian di sini informasinya pilih mata pelajaran, materi biasa boleh. Kemudian ini materi biasa atau hubungkan dengan tugas, itu nanti beda lagi. Kita coba dulu materi biasa, kemudian untuk seluruh kelas boleh. Kita klik 10 MPLB, kemudian TJKT 1, kemudian TM2, kemudian TM3, dan TO4. Judul materi, kali ini saya coba akan unggah materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Periode akses boleh selamanya, tanggal akses boleh tanggal sekian. Kemudian di sini
materi atau bahan ajarnya. Bisa ibu bapak sematkan link atau apa gitu ya, atau ibu bapak bisa membuat di sini satu, misal ini makhluk hidup. Oh, di sini judulnya makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian mau bapak ibu masukkan secara manual, misalnya yang pertama pengertian. Terus ibu bapak tulis pengertian makhluk hidup dan lingkungannya. Terus kemudian misalnya ini korelasi antara makhluk hidup dan lingkungan dan seterusnya. Secara manual ibu bapak masukkan. Bila kerepotan atau terlalu banyak, ibu bapak bisa gunakan fitur yang ini, seret dan simpan file di area ini, atau klik di sini. Ukuran maksimal itu adalah 10 MB. Ibu bapak tinggal klik sini. Kemudian ibu bapak sudah siapkan materinya yang ini. Saya coba masukkan materi makhluk hidup dan lingkungannya. Di-upload sampai muncul notifikasi berhasil, file berhasil diunggah. Oke. Kemudian simpan dan terbitkan, sehingga materi ini nanti akan tampil di akun siswa seperti itu. Kemudian ini ada fitur diskusi ini untuk berdiskusi bila mana ada peserta didik yang membaca, kemudian ada hal-hal yang harus ditanyakan, bisa memanfaatkan fitur diskusi. Kemudian sekarang yang kedua itu adalah tentang cara membuat tugas. Ibu bapak pilih ke manajemen tugas. Kemudian nah ini kemarin waktu di MPLB 2 sudah saya coba. Ibu bapak tambahkan tambah tugas. Jenisnya boleh pilihan ganda, boleh tugas uraian atau unggah dokumen. Saya coba yang pilihan ganda terlebih dahulu. Pilih mata pelajarannya PWK. Kelasnya misalnya untuk 10 MPLB 2. 10 MPLB 2 aja misalnya. Judul tugas makhluk hidup dan lingkungannya. Periodenya pengerjaannya dari tanggal sekarang sampai tanggal 6, misalnya seminggu. Kemudian di sini bukan soalnya tapi pendahuluan atau pengantar. Soal ini tuh misalnya kerjakanlah soal berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Sudah, simpan, kemudian ibu bapak klik simpan pengaturan. Sampai muncul notifikasi berhasil menambahkan. Setelah itu, baru ibu bapak bikin tugas. Tadi kan baru kita isi informasinya. Kemudian sekarang baru kita bikin soalnya. Ini soal pertama, misalnya apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Nah, kemudian ini adalah pilihan jawabannya. Misalnya di sini orang atau manusia. Kemudian ibu bapak tambah opsi, misalnya di sininya hewan atau binatang. Tambah lagi, misalnya di sininya tumbuhan. Tambah lagi, misalnya di sininya ada udara. Kemudian ditambah lagi, misalnya di sini tanah. Sudah, ini untuk soal yang nomor 1. Misalnya kunci jawabannya itu hewan atau binatang. Jadikan yang ini, pilihan yang ini menjadi kunci jawaban. Setelah itu simpan, Bapak Ibu klik simpan. Sampai muncul notifikasi tugas berhasil disimpan. Kemudian itu baru soal yang pertama. Kemudian Ibu Bapak tambah soal baru.
tambah baru misalnya. Ini soal yang kedua, ibu bapak kembali membuat seperti itu. Misalnya di sini apakah yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup tadi udah, lingkungan. Pilihan jawabannya misalnya di sini tetangga. Kemudian tambah lagi misalnya di sini sekolah. Tambah lagi misalnya di sini rumah. Kemudian tambahkan lagi misalnya di sini jalanan. Tambah lagi misalnya di sini kota Bandung. Yang mau dijadikan kunci jawaban misalnya kota Bandung. Sudah. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Bila mau ditambah lagi soal, boleh tambahkan lagi soalnya, tambahkan lagi sesuai dengan yang ibu bapak hendaki. Setelah itu, kembali lagi ke informasi. Karena sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik simpan dan terbitkan agar soal ini nanti muncul di akun peserta didik seperti itu. Kemudian di sini misalnya ada diskusi. Sama seperti yang tadi nih. Pilih kelas belum ada. Kelas 10 MPLB2 tadi kan ditugaskan di 10 MPLB2 ya. Di sini ada statusnya belum mengumpulkan. Begitu. Kemudian kalau tampilannya di siswa, jangan dulu tampilan di siswa. Supaya lebih mudah, ibu bapak kalau misalnya tidak ada jam ngajar atau misalnya nggak ada kegiatan, tidak ada kegiatan di waktu-waktu senggang, kami sarankan ibu bapak membuat soal. Misalnya sehari ngapain ya, bikin soal aja di bank soal. Ibu bapak tinggal tambahkan paket soal. Jenis soal pilihan ganda, mata pelajaran sama seperti yang tadi yang tugas. Judul paket soal silakan bapak ibu isi. Nanti ketika ibu bapak sudah memiliki bank soal, contohnya punya saya ini yang klasifikasi materi, detail paket soal, daftar soal, ada 15 pertanyaan. Ibu bapak bisa edit lagi, tambah soal lagi misalnya jadi 16 soal. Sehari satu, sehari 2 mungkin. Tambah soal lagi jadi banyak soalnya. Sehingga nanti ketika ibu bapak memberikan tugas di manajemen tugas misalnya, yang tadi makhluk hidup dan lingkungannya, detail tugas. Tadi kan kita baru isi 2 soal tugas. Nah, ini tambah soal. Ibu bapak bisa ambil dari bank soal. Dari yang ini nih, ada nih tentang klasifikasi materi. Ini mau ibu bapak pilih semua soal atau pilih salah satu aja, silakan, boleh. Tinggal nanti simpan dan terapkan. Misalnya saya pilih semua soal nih. Pilih semua soal. Jangan pilih semua soal, satu-satu misalnya. Yang ini soal yang pertama, yang kedua, udah. Batalkan perubahan. Kalau misalnya pilih soal nomor 2 deh. Nomor ininya nih 50. Ibu bapak pilih semua soal misalnya, kemudian simpan dan terapkan. Close, tutup. Soal tugas, tambah soal, ambil dari bank soal, detail paket soal, pilih semua soal,
simpan dan terapkan. Nah, ini dia. Sudah. Kalau sudah, nanti akan otomatis tugas yang makhluk hidup dan lingkungannya, nanti soal tugasnya ada 17. Karena tadi kan sebelumnya 2. Terus kemudian kita tambahkan 15 soal dari bank soal. Sehingga jumlah soalnya jadi 17. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang bagian pembuatan materi dan pembuatan tugas. Disarankan mending Ibu Bapak membuat soal di bank soal, sehingga nanti di pilihan tugasnya Ibu Bapak tinggal ambil dari bank soal. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan di sesi yang ketiga ini. Kita coba lihat tampilan tugas yang ada di siswa. Ini di sebelah kiri ini adalah tampilan guru, kemudian di sini sebelah kanan ini adalah tampilan di handphone siswa. Nah, ketika siswa mengakses LMS atau DigiSchool, masukkan username, kita coba masukkan punya Azira. Kita coba masukkan 02050, kemudian passwordnya 90101. Masuk. Masukkan puzzle, captcha bermasalah, diulang. Nah, ketika siswa membuka portal DigiSchool, Arfani Sundari ya. Tadi Arfani Sundari. Oh ya, Arfani Sundari 21 ya. Ya, 21. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, nah, kehadiran kamu sudah tercatat tanggal 30 tadi. Arfani sudah di absen. Kemudian nanti ke bawah nanti akan ada di sini jadwal pelajaran. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis gitu ya. Kemudian di sini ada tugas. Coba kita klik detail tugas. Galeri penugasan, misalnya mau PWK, Project IPAS aja. Project IPAS seluruh jenis. Oke. Nah, ini ada klasifikasi materi berdasarkan wujud. Ini yang waktu di kelas nilainya sudah dapat 100. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya di bagian yang gurunya, tadi kan kita sudah bikin soal tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Kita coba buka di manajemen tugas. Tadi kan kita belum terbitkan. Nah, masih diarsipkan di sini makhluk hidup dan lingkungannya. Klik detail tugas. Kemudian di bagian paling bawah simpan dan terbitkan. Simpan dan terbitkan. Nah, sudah diterbitkan. Lebih lama nih. Ketika sudah diterbitkan, nanti di siswa itu nanti akan otomatis muncul. Kita coba refresh. Galeri penugasan mata pelajarannya yang IPAS seluruh jenis. Nah, ini yang makhluk hidup dan lingkungannya. Ini statusnya belum dikerjakan. Nanti siswa tinggal klik kerjakan tugas di sini. Kita coba klik kerjakan tugas. Nah, statusnya belum mengumpulkan. Nanti siswa di sini ada baca pengantarnya, kerjakanlah soal-soal berikut. Nah, kemudian tugasnya ada di bagian penugasan. Seperti ini. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dipilih. Misalnya di sini kan tadi jawabannya hewan dan binatang. Kemudian nomor 2, apakah yang dimaksud dengan lingkungan, tetangga, misalnya. Nomor 3 dan seterusnya. Kalau sudah, nanti siswa tinggal klik kumpulkan yang hijau ini. Klik kumpulkan.
ketika sudah dikumpulkan, nanti akan muncul peraihan poinnya. Nilainya cuma 6 poinnya karena cuma benar 1. Nah, sehingga ketika kembali lagi ke papan instrumen, di sini presensi sudah ada detail tugas. Kita klik detail tugas. Nah, ini nilainya 6. Sementara yang kemarin yang klasifikasi materi nilainya 100. Jadi dengan otomatis nanti siswa juga akan mengetahui berapa nilainya setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian kalau misalnya ke materi, siswa pergi ke materi, papan instrumen terlebih dahulu, kemudian ke materi, detail materi. Di sini ada nih makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian zat dan perubahan. Kita coba yang makhluk hidup dan lingkungannya, detail materi. Nah, di sini siswa bisa mengunduh file langsung yang tadi kita unggah di bagian materi. Nah, selain daripada itu, karena kemarin tempo hari sudah saya coba di kelas 10 MPLB 2 di dalam kelas untuk mengerjakan tugas zat dan perubahan, klasifikasi materi. Waktu habis, kita coba review. Sudah mengerjakan. Nah, kamu mengumpulkan tugas di waktu yang sesuai. Peraihan poinnya 15 karena soalnya cuma ada 15. Total nilainya 100. Kemudian di bagian diskusi, nah, di sini tempo hari sudah dicoba. Assalamualaikum, Delpinia, help me. Jadi peserta didik dan guru pengampu bisa memanfaatkan fitur diskusi. Jadi tidak usah ke WhatsApp lagi gitu ya. Nah, saling diskusi di kelas. Kalau mau nambah diskusi, tambah komentar tinggal di sini. Oke, misalnya tambah komentar. Oke. Sudah. Nah, nanti akan muncul sama oke. Seperti itu. Jadi tinggal memanfaatkan fitur diskusi sehingga tidak menumpuk nanti di WhatsApp ibu bapak. Kembali ke papan instrumen.